Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Syaukia Taura dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Work-Life Balance dan Burnout terhadap kepuasan kerja karyawan milenial Universitas Negeri Jakarta. Adapun yang akan dibahas yaitu bab 1, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab 2, kajian teori yang berisi teori pendukung, kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Bab 3, metode penelitian yang berisi waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, populasi, sampel, pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab 4, hasil dan pembahasan yang berisi deskripsi unit analisis, pengujian outer model, pengujian inner model, dan uji hipotesis. Dan yang kelima, kesimpulan yang berisi implikasi dan saran, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Pertama, ada bab 1. Adapun yang dibahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019, generasi milenial mencakup 33,25% populasi di Indonesia. Di urutan pertama, diikuti oleh Gen Z sebesar 29,23%, yang berada di urutan kedua, diikuti oleh generasi X yang menempati posisi ketiga dengan 27,54%, dan yang terakhir dengan 11,27% ditempati oleh generasi Boomer. Sumber daya manusia di berbagai organisasi dan perusahaan saat ini didominasi oleh generasi muda, yaitu generasi milenial. Milenial yang lahir pada tahun antara 1982 sampai 1997 merupakan kelompok usia yang sangat produktif dan berpotensi membantu organisasi atau perusahaan mencapai tujuannya. Karyawan milenial juga menilai pekerjaannya berdasarkan kepuasan yang mereka rasakan bekerja di perusahaan. Bagi karyawan milenial, setia pada pekerjaannya berarti kebahagiaan. Kepuasan kerja merupakan faktor penting dalam bidang profesional karena dapat berkelompok pada produktivitas, keterlibatan, dan retensi karyawan dalam suatu perusahaan. Menurut Savigo et al. Tahun 2023, kepuasan kerja merupakan suatu bentuk kesenangan dan emosi seseorang yang membuatnya menyukai pekerjaannya. Kepuasan kerja ini berlaku sama untuk semua karyawan, baik karyawan swasta maupun pemerintah, termasuk juga pada karyawan di Universitas Negeri Jakarta. Terdapat sebanyak 172 karyawan yang datang terlambat dan sebanyak 115 karyawan yang tidak hadir tanpa keterangan. Keterlambatan yang berulang bukanlah sekadar kelalaian, melainkan bisa menjadi sinyal bahwa karyawan tersebut sedang mengalami ketidakpuasan terhadap pekerjaannya. Berdasarkan dari hasil riset yang dilakukan untuk melihat kepuasan kerja pada karyawan UNJ, terdapat sekitar 63% karyawan merasa gaji yang diterima saat ini tidak sesuai dengan beban pekerjaan. Sekitar 53% pekerjaan tidak memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, sekitar 75% karyawan tidak selalu mendapatkan motivasi dari rekan kerja, dan sekitar 69% karyawan masih merasa tempat kerja tidak memberikan kesempatan bagi setiap karyawan untuk dapat naik jabatan. Banyak perusahaan kini menerapkan program keseimbangan kehidupan kerja untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Program ini dianggap penting karena perusahaan menyadari bahwa karyawan menghadapi peran dan tantangan tidak hanya di tempat kerja tetapi juga di luar tempat kerja. Pegawai yang mempraktikkan keseimbangan kehidupan kerja jauh lebih bahagia dalam pekerjaan dan kehidupan pribadinya karena mereka dipandang berpartisipasi dalam aktivitas yang berperan penting. Berdasarkan survei jobstreet.co.id, 85% responden mengaku berjuang dengan keseimbangan kehidupan kerja yang buruk. Studi lain yang dilakukan oleh jobstreet.com menemukan bahwa 62% pekerja masih mengalami kesulitan tidur karena harus terus-menerus memikirkan hal-hal terkait pekerjaan. Hal ini berdasarkan laporan Deloitte Global 2022 Gen Z and Millennial Survey yang dibuat oleh firma riset internasional Deloitte. Menurut laporan tersebut, keseimbangan kehidupan kerja adalah prioritas utama mereka. Kami menemukan bahwa 32% responden Gen Z dan 39% responden milenial mengatakan keseimbangan kerja adalah hal yang penting ketika bekerja di perusahaan mereka saat ini. Berdasarkan dari hasil riset yang dilakukan untuk melihat work-life balance pada karyawan WNJ, terdapat sekitar 84% karyawan masih tidak memiliki fleksibilitas dalam menentukan jam kerja.
Sekitar 78% karyawan tidak setuju jika suasana dalam pekerjaan mendukung aktivitas yang disukai dalam kehidupan pribadi. Sekitar 63% karyawan merasa terganggu oleh urusan pribadi yang belum terselesaikan saat bekerja, dan sekitar 53% kehidupan pribadi tidak memberikan energi positif yang meningkatkan kinerja di tempat kerja. Selain work-life balance, salah satu tantangan lain dalam mencapai kepuasan kerja adalah burnout. Ayu dan Dharmapatni tahun 2019 menjelaskan bahwa burnout mengacu pada hilangnya minat dan kepuasan kerja akibat kondisi kerja yang penuh tekanan. Pada dasarnya, burnout bukanlah gejala stres kerja, melainkan hasil dari stres kerja yang tidak dikelola dengan baik hingga terjadi hal-hal yang cukup serius. Gen Z dan generasi milenial muda yang memasuki dunia kerja selama pandemi global dan krisis ekonomi mengalami tingkat stres dan kelelahan yang tinggi. Situs CNBC Internasional melaporkan bahwa jumlah pekerja milenial yang mengalami burnout atau kelelahan akan mencapai 35% pada tahun 2021, atau meningkat dari sebelumnya yang hanya sekitar 27%. Berdasarkan tabel berikut menunjukkan bahwa 74,7% karyawan di UNJ sering pulang melebihi jam kerja. Lembur yang sering menunjukkan bahwa karyawan mungkin kelebihan beban kerja. Di UNJ, karyawan yang lembur dikarenakan ada pekerjaan mendesak yang harus selesai, seperti ada di pelantikan yang instruksi pimpinannya mendadak. Selain itu, karyawan lembur dikarenakan ada rapat pimpinan yang sampai malam, dan juga karena ada perkuliahan yang non-reguler dilaksanakan di hari Sabtu atau di malam hari di atas jam 6 sore. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan untuk melihat burnout pada karyawan UNJ, terdapat sekitar 66% karyawan setuju jika beban kerja yang berlebihan membuat karyawan merasa tertekan dalam pekerjaan tersebut. Sekitar 88% karyawan merasa tugas yang dikerjakan membuat karyawan tidak peduli terhadap lingkungan orang-orang sekitarnya. Sekitar 56% karyawan sering merasa bingung tentang apa yang diharapkan dari dirinya di pekerjaan, dan sekitar 56% karyawan sulit berkonsentrasi ketika bekerja. Sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada latar belakang, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah work-life balance berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan milenial? Dan yang kedua, apakah burnout berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan milenial? Berdasarkan pada pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh work-life balance terhadap kepuasan kerja karyawan milenial. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh burnout terhadap kepuasan kerja karyawan milenial. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian dengan judul pengaruh work-life balance dan burnout terhadap kepuasan kerja karyawan milenial adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan untuk memperhatikan work-life balance serta burnout karyawannya, dan sebagai saran dan masukan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawannya. Dan yang kedua, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi maupun acuan untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lainnya yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai pengaruh work-life balance dan burnout terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, bab 2 yaitu kajian teori. Adapun yang akan dibahas yaitu teori pendukung, kerangka teori, dan pengembangan hipotesis. Menurut Amin tahun 2021, kepuasan kerja adalah suatu sikap positif yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap apa yang diharapkan berupa hasil dan imbalan atas usaha dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut Kose et al. Tahun 2021, work-life balance diartikan bahwa untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi, karyawan harus menghabiskan jumlah waktu dan perhatian yang sama atau seimbang dalam pekerjaannya dan menunjukkan komitmen yang sama di kedua bidang tersebut. Dan menurut Latif tahun 2022, burnout adalah suatu bentuk kelelahan fisik, emosional, dan mental yang disebabkan oleh paparan situasi kerja yang menuntut emosi dalam waktu lama. Angka teori dan pengembangan hipotesis. Work-life balance dengan kepuasan kerja. Penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis pengaruh work-life balance terhadap kepuasan kerja adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi Setiadi dan Mulyantini, Ikram Silaban dan Margareta, dan Kasbuntoro. Burnout dengan kepuasan kerja. Penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis work-life balance terhadap kepuasan kerja adalah penelitian yang dilakukan oleh Indah dan Liami, Putra dan Meliza, Nurhasana, Febriani, dan Matanti, dan Elina. Berdasarkan kerangka teoritik di atas, dapat digambarkan konstelasi hubungan antar variabel sebagai berikut. X1 yaitu variabel bebas work-life balance, X2 variabel bebas yaitu burnout, dan Y variabel terikat yaitu kepuasan kerja. Berdasarkan perumusan masalah,
kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, maka disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh variabel work-life balance terhadap variabel kepuasan kerja. Dan yang kedua, hipotesis kedua, terdapat pengaruh variabel burnout terhadap variabel kepuasan kerja. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Adapun yang dibahas yaitu waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian dimulai pada Februari 2004 sampai bulan Maret 2025. Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Jakarta yang berlokasi di Jakarta Timur. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif karena menganalisis data secara numerik. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau tergantung pada formatnya. Data kuantitatif dapat diproses atau dianalisis menggunakan teknik komputasi matematis atau statistik. Hipotesis yang telah diterapkan diuji melalui analisis data kuantitatif. Peneliti melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan data kuesioner yang disebarkan melalui survei. Selanjutnya, populasi dan sampel. Adapun yang dianggap sebagai populasi dalam penelitian kali ini yaitu setiap karyawan milenial Universitas Negeri Jakarta dengan jumlah keseluruhan 354 karyawan. Dalam menentukan sampel, pada penelitian menggunakan rumus Yamane. Rumus Yamane adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian kuantitatif, terutama ketika populasi yang diteliti cukup besar. Rumus ini memberikan estimasi jumlah responden yang dibutuhkan agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Berdasarkan 354 populasi karyawan Universitas Negeri Jakarta, sampel yang dibutuhkan sekitar 189 dengan tingkat kesalahan yang diizinkan 5%. Selanjutnya, pengembangan instrumen. Pada variabel kepuasan kerja diukur menggunakan indikator pekerjaan itu sendiri, gaji atau upah, kesempatan promosi, pimpinan, dan rekan kerja. Pada variabel work-life balance diukur menggunakan indikator work interference with personal life with interference with work, personal life enhancement of work, dan work enhancement of personal life. Pada variabel burnout diukur menggunakan indikator kelelahan atau exhaustion, depersonalisasi, rendahnya hasrat pencapaian prestasi diri. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui serangkaian pertanyaan yang telah dirancang dengan tujuan mengukur variabel penelitian. Penelitian mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan tertentu kepada responden. Responden menanggapinya dengan memberikan jawaban. Hasilnya akan dijadikan data untuk diolah nantinya. Kuesioner disebarkan sebagai tautan kepada responden melalui pesan elektronik dari peneliti setelah dibuat menggunakan platform Google Forms. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama ada author model, terdiri dari uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengukur kemampuan instrumen penelitian apa yang harusnya diukur. Uji validitas konstruk dalam PLS dilaksanakan melalui uji convergent, validity, discriminant validity, dan average extracted. Convergent validity dari model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan kolerasi antara item score atau komponen score dengan konstruk score yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkolerasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian, untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading sebesar 0,50 sampai 0,6 dianggap cukup. Dan selanjutnya itu uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi suatu alat ukur dalam konsep pengukurannya. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam instrumen respon. Pengujian reliabilitas PLS dapat menggunakan reliabilitas komposit dan metode Converge alpha. Composite reliability mengukur nilai sebenarnya dari reliabilitas suatu konstruk dan memperkirakan konsistensi internal suatu konstruk. Yang kedua itu ada inner model. Menurut Abdillah tahun 2015, inner model atau model struktural mewujudkan sebab akibat antara variabel laten yang dibuat menurut latency teori. Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan melihat presentasi varians yang dijelaskan oleh koefisien jalur. Menurut Yamin dan Kurniawan, koefisien jalur dapat digunakan untuk melihat signifikansi hubungan antara konstruk dalam menilai
signifikansi koefisien jalur. Dilihat melalui nilai t-test yang dapat dari hasil bootstrapping, nilai t-statistik yang dapat dilihat melalui p-values. R-square untuk melihat besarnya koefisien jalur, strukturnya dari R-square yang memiliki nilai sebesar 0,67 yaitu kuat, 0,33 yaitu moderat, dan 0,19 yaitu lemah. Dan juga predictive relevance atau Q-square merupakan suatu uji yang dilakukan dalam menunjukkan seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan dengan menggunakan prosedur blindfolding dengan melihat pada nilai Q-square. Jika nilai Q-square 0,35, maka dikatakan nilai yang dihasilkan sangat kuat. Dan jika nilai yang dihasilkan 0,15, dikatakan moderat, dan apabila memiliki nilai 0,02, maka dinyatakan nilai observasi tidak baik. Dan terakhir, uji hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan yang menggambarkan hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu dan merupakan asumsi sementara yang perlu diuji agar benar atau salahnya dugaan dalam suatu penelitian, dan agar proses penelitian dapat berjalan efektif dalam menjadikannya lebih efisien. Hipotesis diukur dengan melihat p-value. Selanjutnya itu bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Adapun yang akan dibahasan yaitu deskripsi unit analisis, pengujian outer model, pengujian inner model, dan uji hipotesis. Deskripsi unit analisis. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 189 karyawan milenial Universitas Negeri Jakarta. Responden dikelompokkan berdasarkan program jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan lama bekerja. Berikut adalah deskripsi dari responden tersebut. Yang pertama, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Dapat dilihat bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah laki-laki. Terdapat 97 responden laki-laki dengan presentasi 51%, dan 92 responden perempuan dengan presentasi 49%. Responden berdasarkan pendidikan terakhir. Dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikan S1 sebanyak 124 responden dengan presentasi 66%. Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja. Dapat dilihat bahwa sebagian responden memiliki masa kerja antara 6-10 tahun, yaitu sebanyak 81 responden dengan presentasi 43%. Selanjutnya itu outer model meliputi validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas. Berdasarkan jumlah indikator yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel pada penelitian ini, maka berikut perancangan atau gambar outer model yang dibuat dalam software Smart PLS. Validity adalah salah satu jenis validitas dalam penelitian yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu alat ukur berkorelasi dengan alat ukur lain yang mengukur konstruk dan konsep yang sama. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa masing-masing nilai loading factor yaitu di atas 0,7. Oleh karena itu diketahui bahwa semua nilai loading factor pada masing-masing variabel memenuhi validitas konvergen dan semua konstruk dianggap valid. Selain melalui nilai loading factor, pengukuran nilai AV juga dapat digunakan untuk mengukur validitas konvergen. Validitas konvergen dikatakan baik apabila nilai AV lebih dari 0,5. Diketahui hasil nilai AV pada work-life balance sebesar 0,577, burnout sebesar 0,587, dan kepuasan kerja sebesar 0,587. Dan maka dapat disimpulkan nilai AV setiap variabel di atas 0,5 yang berarti sudah sesuai dengan persyaratan batas minimum nilai AV dan telah memenuhi validitas konvergen. Selanjutnya, diskriminan validity. Analisis diskriminan validity dapat dilakukan dengan mengacu pada nilai cross-loading. Sebuah indikator dianggap memenuhi kriteria diskriminan validity jika nilai cross-loadingnya terhadap variabel yang diukur lebih besar dibandingkan nilai cross-loadingnya pada variabel lain. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan pengujian pada tahap cross-loading yang dapat dikatakan baik karena nilai korelasi antara variabel dengan variabel lainnya, dan dari tiap indikator variabel laten memiliki hasil yang lebih besar dari tiap indikator variabel lainnya. Selanjutnya, uji reliabilitas. Reliabilitas dapat diuji dengan melihat composite reliability dan Cronbach alpha setiap variabel. Sebuah variabel dianggap reliable jika nilai composite reliability dan Cronbach alpha-nya lebih dari 0,7. Hasil nilai Cronbach alpha work-life balance sebesar 0,936, burnout 0,924, dan kepuasan kerja 0,934. Kemudian nilai composite reliability untuk work-life balance sebesar 0,945. Burnout 0,934 dan kepuasan kerja 0,942. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk dikatakan reliable karena nilai Cronbach alpha dan composite reliability-nya lebih dari 0,70.
Pengujian inner model. Setelah dilakukan evaluasi outer model, maka penelitian dapat dilanjutkan ke tahap evaluasi model struktural atau inner model. Evaluasi inner model melalui beberapa langkah, yaitu melihat koefisien jalur, evaluasi nilai R-square, dan nilai A-square. Yang pertama, uji path koefisien. Work-life balance terhadap kepuasan kerja memiliki nilai t-statistik 4,364 dan p-values-nya 0. Burnout memiliki kepuasan kerja memiliki t-statistik 51,026 dan p-values-nya 0,00. Hal ini menunjukkan semua hubungan antara variabel memiliki nilai t-statistik lebih dari 1,96 dan p-values lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki pengaruh yang signifikan. Yang selanjutnya, koefisien determinasi atau R-square. Dapat dilihat nilai R-square variabel kepuasan kerja sebesar 0,804, artinya work-life balance dan burnout mampu menjelaskan kepuasan kerja sebesar 0,04 atau 80,4%, dan nilai 19,6% sisanya dijelaskan melalui konstruk lain. Dengan demikian dapat menunjukkan model yang baik dan substansial. Selanjutnya, relevan prediksi atau Q-square. Diperoleh nilai Q-square predik kepuasan kerja sebesar 0,795. Hal ini menunjukkan nilai Q-square lebih dari 0 yang berarti memiliki predictive relevance yang memiliki nilai observasi yang baik. Itu uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk melihat adanya signifikansi antar produk. Penelitian ini menggunakan nilai P koefisien atau koefisien jalur untuk melihat signifikansi dan kekuatan hubungan antar variabel yang menguji hipotesis dengan memperlihatkan nilai t-statistik dan p-values. Hipotesis dalam penelitian ini dianggap diterima apabila t-statistik lebih dari 1,96 dan p-values di bawah 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang memenuhi kedua kriteria tersebut dapat dianggap signifikan secara statistik dan diterima. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal berikut. Yang pertama, hipotesis pertama diterima. Hasil dari perhitungan pada tabel berikut mengenai variabel work-life balance terhadap kepuasan kerja karyawan milenial Universitas Negeri Jakarta dapat diperoleh nilai t-statistik 4,364 lebih dari t-table 1,96 dan p-value sebesar 0,00 itu lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa work-life balance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan milenial UNJ. Artinya semakin tinggi work-life balance seorang karyawan, semakin baik pula kepuasan kerjanya. Yang kedua, hipotesis kedua yang diterima. Hasil dari perhitungan pada tabel berikut mengenai variabel burnout terhadap kepuasan kerja karyawan milenial UNJ diperoleh nilai t-statistik 51,026 yang berarti lebih dari 1,96 dan nilai p-value sebesar 0 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa burnout memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan milenial UNJ. Artinya semakin rendah burnout karyawan, maka semakin baik pula kepuasan kerjanya. Bab 5 yaitu kesimpulan, implikasi, dan saran, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya itu kesimpulan. Work-life balance sebagai variabel independen dinyatakan berpengaruh langsung dengan positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan milenial UNJ. Dengan demikian, semakin tinggi work-life balance seseorang karyawan, maka semakin baik kepuasan kerjanya. Sebaliknya, semakin rendah work-life balance seorang karyawan, maka kepuasan kerjanya cenderung lebih rendah dan menurun. Yang kedua, burnout sebagai variabel independen dinyatakan berpengaruh langsung dengan negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan milenial UNJ. Dengan demikian, semakin rendah burnout seorang karyawan, maka semakin baik kepuasan kerjanya. Sebaliknya, semakin tinggi burnout seorang karyawan, maka kepuasan kerjanya cenderung lebih rendah dan menurun. Implikasi dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dari pengujian dan analisis data yang telah dilakukan, maka implikasi dan saran yang diperoleh dari penelitian ini diantaranya yang pertama ada implikasi teoritis. Hasil penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan beberapa implikasi teoritis yang mendukung temuan dari penelitian sebelumnya. Diantaranya, hasil penelitian menunjukkan bahwa work-life balance memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja milenial. Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi, Ikram, yang mengungkapkan bahwa work-life balance mempunyai kemampuan untuk meningkatkan dan berdampak pada kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa burnout memiliki pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan milenial. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya. Selanjutnya, implikasi praktis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat beberapa implikasi praktis yang diterapkan oleh UNJ. Di antaranya,
Indikator paling tinggi pada variabel kepuasan kerja itu indikator KK4 dengan pernyataan saya merasa puas atas hasil pekerjaan saya. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan saya merasa puas dengan hasil pekerjaan mereka, sehingga organisasi harus tetap berupaya untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan seperti terus memberikan pengakuan dan apresiasi atas hasil kerja yang baik. Yang kedua, indikator paling tinggi pada variabel work-life balance yaitu indikator WLB10 dengan pernyataan saya merasa puas atas hasil pekerjaan saya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan merasa pekerjaan mereka tidak hanya memuaskan, tetapi juga memberikan energi positif yang mendukung mereka dalam menjalani kehidupan pribadi atau kegiatan di luar pekerjaan, sehingga organisasi harus tetap berupaya untuk meningkatkan work-life balance seperti meningkatkan fleksibilitas waktu kerja. Indikator paling tinggi pada variabel burnout mempunyai yaitu indikator B1 dengan pernyataan saya merasa lelah secara fisik di akhir hari saya bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan tidak merasakan kelelahan fisik setelah menjalani hari kerja mereka, sehingga organisasi harus tetap berupaya untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan seperti memastikan bahwa karyawan memiliki waktu untuk beristirahat dengan baik sangat penting untuk menghindari burnout. Saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa saran yang sekiranya bisa dipertimbangkan dan digunakan sebagai berikut. Yang pertama, indikator paling rendah pada variabel kepuasan kerja yaitu KK9 dengan pernyataan keadilan kebijakan promosi karyawan sudah diterapkan dengan baik di tempat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan menunjukkan adanya ketidakpuasan terkait kebijakan promosi yang ada, sehingga organisasi disarankan untuk memastikan kebijakan promosi yang transparan, adil, dan berbasis pada kinerja, serta memberikan kesempatan pelatihan dan pengembangan yang merata. Yang pertama, selanjutnya, indikator paling rendah work-life balance yaitu indikator WLB8 dengan pernyataan keluarga saya tidak pernah mengeluh karena saya terlalu sering lembur bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan merasa bahwa waktu lembur yang mereka lakukan berdampak pada kehidupan pribadi dan keluarga mereka yang mengganggu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sehingga organisasi disarankan untuk mendukung karyawan untuk mengambil cuti yang layak, baik untuk cuti tahunan, cuti sakit, atau cuti keluarga, tanpa rasa khawatir akan pekerjaan yang tertinggal. Yang selanjutnya, indikator yang paling rendah pada variabel burnout yaitu indikator B4 dengan pernyataan saya merasa pekerjaan saya hanya sekadar rutinitas membosankan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan merasa bahwa pekerjaan mereka tidak memberikan tantangan yang cukup, yang dapat mengganggu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sehingga organisasi disarankan untuk rotasi pekerjaan. Selanjutnya, indikator paling rendah pada variabel burnout yaitu indikator B4 dengan pernyataan saya merasa pekerjaan saya hanya sekadar rutinitas yang membosankan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan tidak merasakan kelelahan secara fisik setelah menjalani hari pekerjaan mereka, sehingga organisasi harus tetap berupaya untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan seperti memastikan bahwa karyawan memiliki waktu untuk beristirahat dengan baik yang sangat penting untuk menghindari burnout. Keterbatasan penelitian. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna dan memiliki kekurangan dalam keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan penelitian ini terletak penggunaan variabel yang terbatas, yaitu hanya 2 variabel independen yaitu work-life balance dan burnout, dan 1 variabel dependen yaitu kepuasan kerja. Sedangkan masih banyak faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang kedua, proses penyebaran kuesioner mengalami kendala yaitu rendahnya tingkat respon dari beberapa karyawan terhadap kuesioner yang disebarkan. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Adapun rekomendasi bagi penelitian selanjutnya itu sebagai berikut. Yang pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel tambahan yang relevan guna memperkaya hasil dan pemahaman mengenai topik yang diteliti. Variabel tambahan tersebut bisa mencakup faktor-faktor berpotensi mempengaruhi kepuasan kerja, burnout atau work-life balance. Yang penelitian selanjutnya disarankan agar penelitian selanjutnya mengintegrasikan teori-teori terbaru yang relevan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pengaruh work-life balance dan burnout terhadap kepuasan kerja. Penerapan teori-teori terbaru ini akan membantu memberikan perspektif yang lebih luas dan relevan dalam mengkaji pengaruh work-life balance dan burnout terhadap kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk meneliti work-life balance dan burnout terhadap kepuasan kerja pada generasi lainnya seperti generasi Gen Z memiliki karakteristik yang berbeda, seperti adaptasi teknologi yang lebih tinggi dan ekspektasi terhadap fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan generasi milenial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.